Sahabat pendidikan karakter, bagaimana melatih anak-anak agar mereka semakin menghormati orang tua mereka? Setapak, semua tentang pendidikan karakter. Sahabat pendidikan karakter, pernah suatu ketika saya berjumpa dengan seorang siswa yang memang agak bandel ini anak. Karena dia sering membolos, sengaja tidak mengerjakan tugas, dan akhirnya kami harus memanggil orang tuanya. Saya bertanya kepada Bapak Ibu guru yang menjadi bimbingan konseling dan guru-guru lain wali kelas, sebenarnya anak ini ada masalah apa sih? Apakah ada masalah keluarga atau ada masalah apa? Akhirnya setelah saya bertemu dengan mereka, ada banyak data-data kami pelajari, ternyata memang anak ini memiliki masalah dengan ketidakmampuannya untuk bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas kebaikan orang tua yang sudah mendidik, membiayai sekolah, yang sudah bekerja keras sehingga anak ini bisa pergi ke sekolah dan belajar di sekolah. Sementara banyak anak-anak lain yang karena orang tuanya tidak mampu, dia tidak mampu untuk memperoleh proses pendidikan yang baik. Karena itu suatu ketika saya menemukan anak ini sekali lagi melanggar peraturan, yaitu terlambat. Jadi anak ini suka sekali terlambat, dan kalau terlambat di sekolah kami biasanya itu mendapatkan sanksi ya, untuk community service lah istilahnya ya. Jadi suruh menyapu, membersihkan kamar mandi, WC itu sudah biasa. Tetapi rupanya kegiatan rutin seperti ini belum mampu juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan hormat kepada orang tua mereka. Akhirnya saya punya gagasan yang sangat menarik. Pertama, saya panggil anak ini, waktu itu dia terlambat sekitar 2 jam masuk sekolah. Lalu saya bilang, "Nak, kamu hari ini nggak usah sekolah ya." "Terus ngapain Pak saya?" "Kamu sekolah di tempat lain. Saya akan antar kamu untuk sekolah di tempat yang akan saya tunjukkan ke kamu." Akhirnya saya mengajak anak ini untuk pergi ke sebuah panti asuhan yang melayani anak-anak penyandang disabilitas. Di sana juga ada sekolah luar biasa untuk anak-anak tuli, anak-anak tunanetra, ya. Dan saya meminta kepada pengurus di sana untuk mendampingi anak ini. Saya bilang sama pengurus di sana, "Mas, Mbak, tolong anak ini diminta membantu anak-anak di panti asuhan ini untuk melayani mereka." Biasanya tugas-tugasnya itu gampang, hanya mengawasi anak-anak, kemudian mengajak ngobrol, kemudian bermain dengan mereka. Lalu pada saat makan siang, mereka membantu untuk menyediakan makan siang, melayani anak-anak itu makan siang. Setelah itu selesai, sudah mereka bisa pulang. Setelah 1 hari, sorenya anak ini saya jemput, dia pulang seperti biasanya. Kemudian, "Oke, terima kasih kamu sudah menjalani sekolah di panti asuhan dan sekolah luar biasa ini. Besok kamu datang lagi ke saya buat refleksi dan evaluasi. Apa yang sudah kamu pelajari di sini?" Keesokan harinya saya panggil anak ini, dan anak ini memang menghadap saya. Lalu dia bercerita. Apa yang dia ceritakan? Ternyata anak ini mengalami sebuah perubahan yang cukup besar. Dan saya melihat refleksinya cukup mendalam. Dia mengatakan begini, "Pak, saya baru tahu kalau di dunia ini ada anak-anak seperti itu di panti asuhan. Ada anak-anak yang mengalami banyak kekurangan. Ada yang cacat sejak lahir, ada yang tuli sejak lahir, ada yang tunanetra, ada yang bahkan mereka sama sekali tidak bisa melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri selain dibantu oleh orang lain. Jadi hidupnya sangat terbantu dari orang lain." Memang saya tahu di panti asuhan itu juga ada anak-anak yang dengan kemampuan intelektual yang sangat rendah, dan anak ini berjumpa dengan anak-anak yang Down syndrome tadi. Rupanya perjumpaan ini menyadarkan dia. Dia kemudian menarik kesimpulan, saya seharusnya lebih bersyukur karena diberi badan yang sehat, tidak sakit. Lalu saya masih diberi orang tua yang mencintai saya, yang mau bekerja untuk mendidik dan menyekolahkan saya, membiayai saya. Akhirnya saya tanya, "Jadi apa pelajaran paling berharga dari sekolah itu untuk kamu?" "Pak, satu hal yang ingin saya lakukan, saya mulai hari ini ingin menghormati orang tua saya ingin bersyukur atas rezeki dan kebaikan orang tua saya, maka saya berjanji tidak akan
terlambat lagi dan saya akan belajar dengan baik karena apa yang saya terima ini udah sangat baik dan luar biasa dibandingkan dengan teman-teman lain yang ada di panti asuhan yang saya jumpai kemarin. Sahabat pendidikan karakter, cerita anak ini selalu menyentuh saya ya. Karena apa? Karena anak ini berubah ketika dia berjumpa dengan realitas lain yang selama ini tidak pernah ada di dalam pemikirannya. Mungkin pendidikan karakter, pembentukan nilai itu tidak bisa sekedar diomongkan, tetapi akan bagus kalau itu dialami. Maka saya coba memberikan anak ini pengalaman untuk berjumpa dengan yang lain, dan saya ajak mereka dia untuk merefleksikan rasa syukur itu dalam diri mereka, dalam keluarganya. Dan selama 1 tahun akhirnya saya menemukan anak ini belajar dengan baik, jarang terlambat, dan nilai-nilai prestasi akademiknya sudah mulai meningkat. Saya rasa anak ini mengalami perubahan yang radikal dan perubahan yang besar, sehingga saya tidak perlu lagi setiap pagi ketemu dia melanggar peraturan, saya catat memberi sanksi dan hukuman. Anak ini menjadi lebih baik karena berjumpa dengan orang lain yang mendidik dia menjadi orang yang lebih baik. Anda menyaksikan program Setapak, semua tentang pendidikan karakter. Setapak, semua tentang pendidikan karakter.